Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 2. Oke, di video kali ini aku mau ngomongin manhwa baru yang judulnya Reinkarnasi of the Stronger Sword God atau reinkarnasi dari Dewa Pedang Terkuat. Saat ini manhwanya sudah ada 7 chapter, tapi di video ini aku akan bacain 1 chapter per minggunya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita diawali di tahun 2100, terlihat gedung pencakar langit yang sudah maju dan dengan teknologi yang tinggi. Ada juga pesawat Zeppelin atau pesawat balon yang berbentuk cerutu terbang di atas langit. Bahkan di masa ini penelitian mengenai perpanjangan usia manusia telah mencapai terobosan baru. Di masa ini terjadi demam fitness yang dikarenakan manusia berusaha mempertahankan masa muda mereka. Dan di waktu ini juga muncul satu game holografik God Domain, sebuah game yang berfungsi menstimulasikan gerakan para pemain. Mekanisme ini menjadikannya cepat melesat dan menjadi game paling populer di dunia. Banyak workshop yang tercipta di dalam God Domain. Harga saham dari Financial Group yang menyokong workshop itu melambung naik. Kita maju lagi ke tahun 2139. Di workshop Shadow, terlihat banyak orang yang melakukan latihan pertarungan. Ada juga 3 orang yang tampaknya berjalan menuju ke suatu tempat. Saat itu ada notifikasi merah dengan kalimat akun Anda dihapus. Orang yang akunnya dihapus itu sangat kaget dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. 3 orang sebelumnya ternyata mendatangi orang itu. Mereka membawakan dokumen yang menyatakan adanya pemutusan hubungan kerja. Tokoh utama di manhwa ini namanya Si Feng. Si Feng sangat kaget karena dihampiri 3 orang itu dan datang mengatakan kalau kontraknya diberhentikan dan menghapus akunnya. Dia menyuruh Si Feng untuk tanda tangan dokumen pemutusan kontrak. Si Feng berdiri, dia tampak menggunakan body suit canggih mirip kayak armornya Iron Man. Si Feng mengatakan kalau dia sudah banyak berkorban di dalam game dan membuat workshop Shadow menuju ke puncak. Lanhua Group juga menjadi Financial Group kelas dunia. Dia sangat marah hanya karena dia menentang merger Shadow dengan Gold lain. Mereka sampai menghapus akunnya dan bahkan menyuruhnya ke kantor keuangan sendiri untuk mengambil gajinya. Orang yang punya rambut putih panjang ini mengatakan Si Feng akan mendapatkan 5 juta kredit poin dan sebuah mansion atas namanya. Dan itu sudah cukup untuk Si Feng untuk hidup tenang. Dilihat saja mereka tidak suka dengan Si Feng. Setelah itu terlihat Si Feng yang sudah berada di vilanya. Dia terpuruk mabuk-mabukan. Setelah dipecat, dia emosi dengan workshop Shadow yang tega membuangnya. Padahal berkat dirinya mereka menuju ke puncak. Dia merobek dokumen pemecatannya dan bersumpah tidak akan tinggal diam. Walaupun itu dia harus mulai dari nol lagi. Setelah mengatakan itu, ada suatu nada dering yang keluar dari smartphone-nya. Si Feng juga merasakan sakit di kepalanya. Dia mengira minum terlalu banyak dan ketiduran. Saat bangun, dia merasakan kepalanya pusing. Si Feng yang sudah bangun mengangkat telepon yang dari tadi berbunyi. Telepon itu dari temannya yang dipanggil Blackie. Si Feng bertanya ke Blackie ada apa. Blackie bilang kalau workshop Shadow sedang merekrut di sekolah mereka hari ini. Si Feng sangat bingung dengan perkataan Blackie. Dia bilang, aku baru saja dipecat dari Shadow. Setelah itu Si Feng langsung sadar. Dia menjatuhkan smartphone-nya menuju ke kaca di dekat kamarnya dan melihat kalau dia kembali muda. Si Feng kembali ke smartphone-nya dan melihat tanggal di situ. Hari ini tanggal 19 April 2129 yang artinya Si Feng kembali 10 tahun yang lalu. Setelah itu Si Feng tampak menuju ke sekolahnya. Si Feng tidak menyangka akan kembali ke 10 tahun yang lalu dan Tuhan memberinya kesempatan kedua. Blackie juga sudah sampai di sekolah. Dia menyapa Si Feng dan mengajaknya untuk segera mendaftar ke Shadow. Tapi Si Feng diam saja.
Si Feng bilang kalau dia tidak akan masuk ke Shadow dan dia berencana untuk memulai workshopnya sendiri. Dia menawarkan Blackie untuk gabung bersamanya. Mendengar itu, Blackie hanya bisa bengong. Si Feng tahu bakat manajemen Blackie yang hebat dan akan bisa membantunya mengembangkan workshopnya sendiri. Tapi si Feng harus mengganti pikiran Blackie yang akan bergabung ke Shadow. Karena Blackie bergabung ke Shadow untuk mendapatkan uang dan membantu keuangan keluarganya. Blackie tampak cemas. Dia memikirkan biaya untuk membeli perlengkapan gaming dan biaya membentuk workshop. Si Feng bilang, sekali menekan kontrak dengan Shadow sama saja dengan menjual diri ke mereka. Dan si Feng tidak mau dikendalikan lagi. Blackie memang ingin memulai workshop sendiri dengan si Feng. Tapi tetap saja membeli perlengkapan gaming itu cukup mahal. Si Feng menenangkannya, Good Domain memberikan diskon untuk anak kuliah. Mereka bisa memakai kartu pelajar, dengan itu mereka bisa mencoba perlengkapan game selama 10 hari. Blackie masih pesimis apa yang mereka bisa dengan 10 hari itu. Tenang saja, 10 hari sudah cukup, serahkan masalah uang padaku. Setelah itu, si Feng memulai rencananya. Dia membeli banyak sekali makanan dan juga sudah mendapatkan perlengkapan gamingnya. Mulai dari helm dan juga sarung tangan. Ingat, ini cuma pinjam selama 10 hari. Si Feng memakai perlengkapan itu dan masuk ke dalam game. BTW ada detail kecil poster di kamar si Feng yang gambarnya adalah salah satu karakter di anime One Punch Man yang bernama Garou. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi cerita di chapter 1. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12.